Tahukah teman-teman, biomasa adalah sebuah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan limbahnya, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Biomasa telah digunakan manusia sejak lama, terutama dalam bentuk kayu bakar. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi seputar energi biomasa. Cekidot. Tahukah kalian, biomasa dapat berasal dari beberapa sumber. Nah, yang pertama berasal dari limbah kayu kehutanan. Kedua, berasal dari limbah pertanian. Ketiga, dari limbah peternakan. Keempat, dari limbah rumah tangga organik. Dan yang terakhir, dari limbah industri pertanian dan pangan. Nah, sekarang kita akan memulai dengan jenis dan sifat dari biomasa. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya biogas. Di mana biogas ini merupakan pengolahan dari limbah organik dan akhirnya menjadi zat metana. Di mana zat metana ini nanti dapat berfungsi untuk memasak, sebagai sumber energi dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada yang namanya bahan bakar hayati cair. Di mana bahan bakar hayati cair ini dibagi menjadi dua, yaitu bioetanol dan biodiesel. Nah, di bioetanol ini hasil fermentasinya berupa gula untuk campuran dari bensin. Biasanya gula ini dapat kita temukan di tebu dan singkong. Sedangkan yang biodieselnya dapat berupa minyak nabati yang biasanya kita temukan di kehidupan itu adalah minyak sawit untuk pengganti solar. Nah, yang ketiga adalah biomasa padat. Di mana biomasa padat ini dapat dikatakan sebagai biomasa yang bentuknya padat. Di sini biasanya dapat kita temukan pada kayu bakar yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik ataupun pencampuran untuk menghasilkan panas. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biomasa. Proses pembakaran komersial biomasa menghasilkan gas kinetik, digunakan untuk pembangkit listrik atau bahan bakar mesin. Energi dari limbah. Sampah organik dapat menghasilkan energi melalui pembakaran dan biogas, mengurangi volume sampah dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, aplikasi biomasa, memasak atau rumah tangga pedesaan. Yang kedua, penerangan dan listrik skala kecil. Yang ketiga, bahan bakar kendaraan atau biofuel. Yang keempat, pembangkit listrik desa. Yang terakhir, industri kecil dan pertanian. Yang kelima, keunggulan energi biomasa. Yang pertama, terbarukan dan tersedia lokal. Yang kedua, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Yang ketiga, mengurangi limbah dan pencemaran. Yang keempat, mendorong kemandirian energi desa. Terus yang terakhir, membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja. 6. Keterbatasan biomasa. Yang pertama, biaya awal instalasi cukup besar. Kedua, membutuhkan pengelolaan bahan baku berkelanjutan. Ketiga, efisiensi tergantung teknologi. Dan yang terakhir, risiko emisi jika pembakaran tidak terkendali. Peran biomasa di pedesaan. Biomasa sangat cocok untuk daerah pedesaan dan terpencil karena bahan baku mudah didapat, teknologi relatif sederhana, dapat dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Nah, baiklah itu saja pemaparan materi tentang biomasa dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.